Halo semuanya, kembali lagi di video yang berisikan saham requestan dari subscriber atau viewers. Di video kali ini saya akan membahas tentang fundamental dari LPLI ya. Yang ternyata setelah saya cek ini perusahaan yang sebelumnya minus ya di kuartal 1 2023 ini mengalami berbalik arah ya menjadi untung. Nah, apakah ini akan menjadi perusahaan turnaround? Nah, akan saya ulas di video kali ini tentang LPLI. Apakah menjadi perusahaan turnaround? Ya, check this out. Saya take video ini saat market berjalan ya, jam 10.18 dari Kamis 15 Juni. Ini ya LPLI. Wait bentar. Oke. Nah, ini websitenya ya, LPLI Star Pacific. Kalau saya lihat di profile, di mana namanya ini di Stockbit, ini adalah perusahaan dari Lipo Group ya. Star Pacific bergerak di bidang jasa, manajemen perkembangan usaha dan media. Perusahaan mulai beroperasi secara komersial pada 1 Januari 1984. Pemegang saham mayoritas perusahaan adalah PT Lipo Sekuritas TBK. Oke, itu. Terus PT Inti Anugrah Pratama punya persentase 50, pengendali masyarakat 29 dan 20% HX Trading Limited. Oke, ya ini tampilan websitenya seperti ini gitu. Oke, kita ulas perusahaannya. Oh ya, kondisi sekarang harganya saya take ini di 252. Case statistiknya PI-nya tuh di angka 0,61, PVV-nya di 0,24. Kalau based on dari indikator doang nih perusahaan murah gitu. Market cap 295. Cash-nya 369. Wow, murah banget ini. Kalau berdasarkan hanya indikator aja ya. Seperti apa? Apakah menarik? Nah, akan saya ulas di video kali ini. Berdasarkan laporan keuangan kuartal 1. Oh iya, Stockbit-nya dulu deh. Stockbit-nya ini ya kuartal 1-nya itu untungnya luar biasa ya, 435 M. Bahkan laba 2021 dan 2022 ini kalau digabung tuh masih besar di kuartal 1-nya ini gitu. Oke. Luar biasa ya. Kita lihat ya sekilas di laporan laba rugi. Memang petingan entitas induknya 434. Ini dalam apa nih? Ini dalam jutaan berarti ya, 434 M. Tepatnya 434 miliar 786 juta. Oke, luar biasa, gede juga. Gede banget lah ya kenaikannya. Kita mulai dari asetnya sendiri. Asetnya ini mengalami kenaikan yang signifikan. Di akhir tahun padahal masih 64 M, sekarang udah 369 M. Kalau kita lihat kasnya di note 4. Kasnya di note 4 di perusahaan. Wait, bentar. Nah, ini di deposito itu hanya 39 M. Sisanya 329 itu dalam bentuk kas di rupiah, dolar. Ya, di rupiah dan dolar. Paling banyak itu di rupiah. Di PT Nasional Nobu Bank. Ya, perusahaan dari Liponya sendiri ya. Nobu Bank tuh perusahaannya Lipo sendiri gitu. Oke, masih pihak berelasi lah ya kalau saya mengatakan. Oke, itu kasnya. Liabilitasnya, hutang yang berbunga itu nggak ada ya. Jangka panjang dan jangka pendek ini nggak ada. Dan hutangnya kalau di total tuh hanya 22 M. Ini sudah bisa ke cover dengan kasnya sendiri. Bahkan kas akhir tahun tuh udah bisa nge-cover semua hutangnya. Berarti ini saya bisa katakan ini perusahaan sangatlah sehat banget gitu. Kalau lihat seperti ini ya, sangatlah sehat banget. Cuman pertanyaannya duit di kasnya itu kan memang ada apa enggak gitu. Dan pertanyaannya lebih ke buat apa sih kasnya banyak-banyak gitu. Itu sih toh mereka nggak ada hutang gitu, nggak ada hutang. Menurut saya ya, dengan liabilitas 22 M, hanya 22 M, kasnya ini
total aset lancarnya sendiri itu 1,2 T. Nah ini kan mubazir. Bahkan ini aset keuangan lancar lainnya ini sampai 800 M loh. Gede banget nih. Di Note 6 coba kita lihat ya, di Note 6. Fungsinya apa ya? Nah ini aset keuangan lancar lainnya jangka pendek itu ada di ekuitas. Nah ini dalam bentuk ekuitas. Ada di Lipo. Lalu ada di ya Lipo semuanya. Wir Asia Tbk itu WIRG kalau nggak salah. Lalu ada di Medco. Lalu ada ini. Ini bisa dikatakan mereka ada efek ya, di sini ada saham lah ya. Ada saham di sini si LPLI gitu. Cuman persentasenya mungkin kecil ya. Akumulasi labanya, nah ini persentasenya kecil gitu. Dan ini nilai wajar menurut mereka ya. Kayak contoh multipolar menurut mereka nilai wajarnya itu di angka berapa nih? 460 gitu. Sedangkan harga sekarang multipolar tuh kodenya MLPL kayaknya. Kita cek ya, MLPL nah 87 gitu. That's why mereka membeli saham MLPL, lalu ada Siloam. Ini punyanya Matahari semua nih. Punyanya Lipo Group semua ini. Dan ini harga wajar menurut LPLI gitu. Jadi kalau ini dieksekusi, ini mereka untungnya gede banget. Dari semua ini, nah kondisinya sekarang itu mereka masih rugi gitu. Rugi 447 M. Ini porsinya adalah sebatas floating loss gitu, belum dieksekusi gitu. Terus mereka ada Nobu, bahkan mereka menambah ya, beli lagi ini. Nah cuman ini saya kurang tahu ya membaca ini dalam apa nih. Ini penambahan ini tuh dalam per lembar atau dalam rupiah ya. Kalau rupiah ya beda. Nah ini terus ada yang pihak ketiga itu ada WIRG, NFC ini saya lupa ya. Ini saya nggak tahu, kurang tahu nih kode sahamnya apa. Ada Medco menurut mereka itu harga wajarnya di 4.000. Lalu ada Golden Angel nih SMMT kalau nggak salah ya, di 200 ya. SMMT bukan sih, Golden Angel ya. Golden Eagle, sorry, Golden Eagle. Kok Golden Angel, Golden Eagle. Ada Raja, ada Archie, lalu ada Nusantara Sawit Sejahtera, ini saya lupa apa nih. Nah ini saham-saham mereka. Terus ada lagi tersedia untuk dijual. Nah ini Tebik. Nah itu sih investasi lainnya. Dan tuh nah kalau kita melihat ya, ternyata mereka juga ada membeli saham lah ya, membeli saham. Jadi oke lah kalau ini aset keuangan lancar lainnya. Nah kemungkinan kalau saya melihat seperti ini, kasnya ini yang terlalu besar, di mana statement saya ini buat apa gitu. Kemungkinan besar duit kas ini 369 dan tidak ditaruh deposito yang lebih banyak, itu digunakan mungkin salah satunya untuk membeli saham-saham untuk aset keuangan lancar lainnya tadi. Gitu. Jikalau memang harganya turun dan menurut mereka itu harga yang oke, murah banget, mereka akan beli lagi. Itu sih menurut saya. Kan tadi juga ada beberapa saham yang ditambah kan. Gitu, oke. Oh ada ternyata liabilitas keuangan jangka pendek ini 4M doang. Ya minor banget ya. Ini sudah bisa ketutup dengan depositonya. Deposito tadi 39M, minor banget. Oke, ekuitas. Biasanya kan saya melihat saldo laba yang belum digunakan. Nah, ini masalahnya nggak ada saldo laba. Mereka defisit 1 triliun bahkan. Sebelumnya 1,4 di akhir tahun, sekarang udah menyusut lah. Karena kenapa kok bisa menyusut ya? Karena mereka di 2022 kan udah untung ada sekian persen yang masuk ke saldo laba dicadangkan. Kenapa? Karena ini pasti nggak ada dividen nih. Nah, kemarin nggak ada dividen. Jadi masuk akal kalau mereka nanti 2023 ini dividennya gede. Cuman nominalnya masih di bawah dari 1 triliun ini tadi. Mana dari saldo laba defisit ini ya kemungkinan buat nutup ini dulu sih. Biar mereka saldo labanya jadi surplus lah. Itu mungkin ya. Tuh, atau mungkin sebagian dibagikan ke pemegang saham juga bisa. Nah ini pendapatannya mereka naik
signifikan ya. Sebelumnya 1T ya. 1M, 1,8 sekarang jadi 6M. Kalau kita cek pendapatannya di Note 19, kita cek. Kita cek di Note 19. Nah, ini pendapatannya tuh ada pendapatan sewa dan iklan dan pendapatan pihak berelasi. Ya, ini catatan 24. Kita cek di catatan 24. Nah, ini pendapatan pihak berelasi, persentase terhadap jumlah aset, persentase terhadap jumlah aset, pendapatan net. Nah, ini entitas yang mendapat di bawah pengendalian sama. Nah, ini ada LPPF, mereka dapat penjualan atau pendapatan atau omsetnya sendiri itu 1M 1,3, lalu di Link 1,3, lalu di Lipo itu 1, dan lain-lain di bawah 1 miliar nih kalau di total itu ada 2M. Dan ini pendapatan yang berdasar dari pengendali yang sama. Jadi bisa dikatakan masih satu keluarga Lipo lah, itu pendapatannya sendiri itu 97%. Baru ini entitas yang berada di bawah pengendalian yang sama. Itu ada Ciptadana, Sekuritas, sama Sharestar Indonesia. Itu sih, jadi bisa dikatakan pendapatan dari si LPL ini, ya kan, LPL ini masih tergantung dengan Lipo Family sih, kalau saya melihatnya seperti itu. Oke, kita lihat lagi, kita turun ke Oke, ada nggak yang mencurigakan dan apakah memang benar ini perusahaan sudah turn around, bisa dikatakan seperti itu. Nah, ini ada hal-hal yang menarik, yaitu laba dari aset keuangan yang diukur pada nilai wajar melalui laba rugi dan pendapatan lain. Ini nilainya signifikan ya. Ini sebelumnya di minus 115 juta, sekarang jadi untung 325M. Satu. Yang kedua, yang pendapatan lain-lain ini juga jadi 119M, sebelumnya hanya 2M. Kita cek dulu yang 6A ini. Kita cek yang 6A. Investasi pada aset keuangan lainnya. Aset keuangan lancar lainnya 6A. Oke, ini. Ya, ini. Itu ini aset tadi ya udah, lalu ini investasi. Oh, bukan 6A. Sorry. Kita cek lagi di berapa tadi? 2F 6A. Oh iya. Diukur dari nilai wajar melalui laba rugi. Jadi ini kan masih bisa dikatakan masih floating gain ya. Belum dieksekusi, belum floating, belum profit lah ya. Berarti belum di taking profit. Jadi ini masih belum dalam bentuk laba sih kalau saya melihat ya di 6A ini tadi. Nah, 6A ini kan ada tadi ya, tersedia untuk dijual. Untuk dijual berarti kan belum dieksekusi. Gitu sih. Belum dieksekusi sih. Tadi 325 something kan nilainya tadi. Cuman itu 300 tadi itu dari mana? Nah, ini tidak terrekam di sini ya. Oke, masing-masing adalah 300. Laba rugi yang direalisasikan dari efek yang tersedia untuk dijual untuk periode yang berakhir pada 31 Maret untuk dijual. Nah, ini 31 berapa? 324 tuh mana? Belum ada kan? Nggak ada nih di sini. Nah, ini bahkan Desember 324 kan berarti yang sini ya. Akumulasi laba yang belum direalisasikan atau ini belum direalisasikan. Biaya perolehan itu 600, ininya 400, berarti kisaran 200-an. Jadi itu sih masih belum direalisasikan sih, karena di sini masih dalam bentuk, harusnya nggak masuk di sini sih menurut saya ya. Terus pendapatan beban lainnya itu di Note 22, kita cek di Note 22. Oke, yaitu yang menurut saya besar banget, yaitu ini laba atas in-bank aset gitu. Sedangkan saya cek in-bank aset itu apa sih?
inbrain aset itu dalam penyertaan modal itu adalah di Google tadi saya buka, di mana transaksi yang memasukkan aset non tunai sebagai tanah dari para pemegang saham untuk dijadikan modal perusahaan. Pokoknya itu ya, memasukkan non tunai jadi bisa tanah ke perusahaan gitu. Tapi ini kok diakui menjadi laba atas inbrain aset, padahal itu kan sebagai bentuk penambahan modal gitu. Nah, jadi bagi saya 89,195 itu dikeluarkan harusnya ya. Jadi nggak usah dimasukkan menjadi laba. 89,195 tuh keluar. Oke, nanti kita net profitnya akan hitung aslinya tuh perusahaan dapat berapa sih. Terus sama tadi yang lain-lain ini harusnya menurut saya nggak masuk juga. Jadi hitung 325, 343. Dah, yang menurut saya aneh tuh 2 poin ini sih. Kalau kita hitung, karena ini masih yang satu masih floating, sedangkan yang satu ini kan penambahan aset ya. Kenapa diakui menjadi laba? Ya itu yang menurut saya ya, kalau nanti salah saya tolong dikoreksi di kolom komentar. 217. Salah. 325, 343 ditambah ya ini. Inbrain asetnya kan cuma 195. Nah ini totalnya 414538. Oke. Nah, net profitnya berapa sih perusahaan? Net profit perusahaan kan 434 ya. Ya udah, 434 786 dikurangi dengan tadi 414 538. Nah, hasilnya perusahaan itu hanya cuman 20M. Hanya cuman 20M. 20M, sedangkan nih dicatatnya 434. Ya kalau dikatakan naik ya naik dibandingkan sebelumnya, karena sebelumnya minus 6M, tapi ini perusahaan aslinya untungnya cuman 20M saja gitu. Menurut saya kesimpulannya ya, ini ada menariknya ada enggaknya juga gitu. Menariknya adalah jikalau memang fair value atau harga wajar yang perusahaan LPLI ini beli sahamnya itu memang benar akan ke sana, ini nextnya LPLI itu akan cuan gede. Kayak contoh tadi ya, Multipolar itu kan harga sekarang 87, terus hitungan mereka kan jauh di atas itu, di atas berapa tadi ya, pokoknya itu akan membuat untung besar juga kalau nantinya LPLI menjual saham Multipolar itu sendiri gitu. Itu baru satu ya, belum yang lain-lainnya. Jadi kalau memang benar harga wajarnya menurut mereka segitu dan akan ke sana, ini perusahaan saya akan mengatakan hidden gems ya itu. Cuman yang menjadi aneh dan kita harus aware adalah seperti tadi ya, laba yang belum dieksekusi ya, belum direalisasikan tapi dimasukkan. Nah, menurut saya itu belum direalisasikan, tuh masih floating gain aja dan masih ya belum dieksekusi lah ya, terus dimasukkan ke laporan laba rugi. Nah itu menurut saya enggak deh, bahayanya di situ. Jadi kita harus jeli juga ya, menurut saya itu aja sih kalau perusahaan ini. Jadi kalau perusahaan ini memang akan ke sana dengan nantinya saham-saham harga lipo pada naik, ini perusahaan akan mendapatkan durian runtuh juga sih ya. Jeleknya perusahaan ini adalah masih ketergantungan dengan lipo family sih. Itu aja sih. Itu sih mungkin ya risknya untuk perusahaan ini. Tadi sudah lihat ya, kalau memang akan jatuh ke sana apakah kita siap ya. Bahkan perusahaan ini pernah di angka 50 kan di 2020 gitu. Secara year to date perusahaan ini turun 9% sih. 9%. Jadi akan sangat menarik banget kalau perusahaan ini di range 150-100an lah ya. Akan sangat menarik banget gitu. Ini masih downtrend sih. Itu aja sih mungkin untuk LPLI view saya. Jikalau ada view atau insight yang berbeda dengan saya, tulis aja di kolom komentar. Dan tentunya bolehlah di cross check tadi ya statement-statement saya. Jikalau saya salah mohon dikoreksi. Dan bagi Bapak Ibu sekalian yang pengen request sama apa, tulis aja di kolom komentar. Mungkin itu, sampai jumpa di video kita selanjutnya yang lainnya. Bye bye.